Halo guys, perkenalkan, nama saya Maya Kurnia dengan NPM 21310007. Di sini saya akan membahas UTS Filsafat Matematika. Ikutin terus ya. Kalian tahu apa itu pengertian dan ruang lingkup filsafat pendidikan matematika? Menurut Mahendrawan, DKK 2021, mendeskripsikan bahwa filsafat matematika secara tegas sebagai cabang dari filsafat dengan tujuan merenungkan dan menjelaskan sifat matematika. Berdasarkan pengertian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diketahui bahwa filsafat matematika berkedudukan sebagai sebuah cara, upaya, maupun jalan untuk mengupas kedudukan dari ilmu matematika. Sekarang kita membahas apa saja sih ruang lingkup filsafat pendidikan matematika. Yang pertama ada epistemologi matematika. Berdasarkan pandangan epistemologi dari Sinaga dan KK 2021 mendefinisikan bahwa epistemologi matematika sebagai cabang filsafat yang berkaitan dengan pengetahuan matematika seperti sumber, hakikat, batas-batas, dan kebenaran beserta ciri-ciri dari matematika itu sendiri, seperti abstraksi, ruang, waktu, besaran, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ontologi matematika. Parnabakti dan Ulfa tahun 2020 menjelaskan bahwa secara ontologi matematika bidang yang menjadi kajian adalah apa yang ada di dalam matematika itu sendiri, yang mencakup pernyataan-pernyataan matematika. Yang ketiga yaitu metodologi matematika. Apa sih metodologi matematika? Metodologi matematika dalam pandangan Descartes, seorang ilmuwan yang berasal dari Perancis, dimaknai sebagai sebuah upaya yang paling tepat dalam mencari dan membuktikan kebenaran. Jadi, metodologi matematika ini adalah sebuah upaya yang paling tepat untuk mencari dan membuktikan kebenaran yang ada di matematika. Yang keempat yaitu struktur logis dari matematika. Parnabakti dan Ulfa 2020 mengemukakan bahwa struktur logika matematika merupakan sebuah struktur logis yang menjadi bagian dalam pengetahuan matematika. Logika juga menjadi bagian dari cabang ilmu filsafat. Peran penting dalam logika adalah sebagai sarana dalam memahami dan memaknai persoalan di bidang ilmu SKT, termasuk matematika dan ilmu-ilmu lainnya yang selanjutnya dipecahkan secara rasional. Logika pada dasarnya mengandalkan ketajaman dari penalaran dan pemikiran. Dalam konteks matematika, logika berkedudukan sebagai pemikiran logis mengenai pengetahuan matematika. Berikut adalah sumber-sumbernya. Selanjutnya, kalian tahu apa itu penalaran, logika, dan kriteria kebenaran yang digunakan dalam ilmu pendidikan matematika? Yuk kita bahas bersama-sama. Yang pertama ada penalaran. Penalaran adalah suatu proses berpikir dalam menarik kesimpulan yang berupa pengetahuan. Jadi, penalaran yaitu kegiatan berpikir yang mempunyai karakteristik tertentu dalam menemukan kebenaran. Untuk tiap-tiap jenis penalaran, itu mempunyai kriteria kebenarannya masing-masing. Selanjutnya yaitu logika. Logika adalah kajian dalam proses penalaran yang bertolak dari penerapan prinsip berpikir dalam suatu penalaran yang tepat yang digunakan dalam membedakan yang baik dan yang benar dari penalaran yang buruk dan yang salah. Selanjutnya ada kriteria kebenaran. Apa sih kriteria kebenaran? Kriteria kebenaran adalah landasan bagi proses penemuan kebenaran. Agar pengetahuan yang dihasilkan penalaran itu mempunyai dasar kebenaran, maka proses berpikir itu harus dilakukan dengan suatu cara tertentu. Jadi, teman-teman, dalam ilmu pendidikan matematika, penalaran dan logika digunakan untuk memecahkan masalah matematika dan menemukan kebenaran dalam matematika. Untuk kriteria kebenaran yang digunakan itu untuk menilai kebenaran dari hasil penalaran dan logika yang digunakan dalam memecahkan masalah matematika. Berikut adalah sumber-sumbernya. Kalian tahu apa saja konsep-konsep filsuf yang digunakan dalam ilmu matematika?
Dan siapa saja tokoh penemu konsep-konsep tersebut? Yuk kita bahas bersama. Yang pertama ada konsep bilangan. Konsep bilangan merupakan dasar dari matematika. Manusia mengenal angka 1 terlebih dahulu, kemudian mengenal angka lain seperti 2, 3, dan seterusnya. Penulisan angka di zaman matematika prasejarah tidak seperti penulisan angka di masa modern seperti sekarang. Untuk penemunya yaitu ada Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi merupakan perintis matematika muslim dan orang yang sangat pantas disebut sebagai bapak aljabar modern. Ia juga menjadi orang pertama yang menjelaskan fungsi angka-angka termasuk angka 0. Yang kedua ada konsep geometri. Geometri adalah cabang matematika yang mempelajari tentang bentuk, ukuran, dan posisi suatu objek. Untuk tokoh penemunya yaitu Thales dan Pythagoras. Thales dan Pythagoras ini mempelopori pemikiran dalam bidang geometri, tetapi Pythagoraslah yang memulai melakukan atau membuat bukti-bukti matematika. Selanjutnya adalah aljabar. Aljabar adalah cabang matematika yang mempelajari tentang operasi matematika pada bilangan dan variabel. Al-Khawarizmi merupakan perintis matematika muslim dan orang yang sangat pantas disebut sebagai bapak aljabar modern. Jadi, penemu dalam konsep aljabar ini yaitu Al-Khawarizmi. Berikut adalah sumber-sumbernya. Berikut ini adalah latihan soal yang ada di Quizizz yang nantinya linknya akan saya berikan di kolom komentar. Terima kasih, sekian dari saya. See you next time.